Ya, pintar. Ada yang tahu selain itu lagi? Nah, banjir itu adalah peristiwa ketika air meluap dan menutupi jalan rumah, sekolah, dan tempat lainnya. Banjir terjadi karena hujan deras, sungai meluap, dan saluran air yang tersumbat. Peristiwa ini dapat mengganggu kegiatan manusia, termasuk kegiatan belajar di sekolah. Nah, sebelum itu, apakah ada anak-anak ibu yang tahu apa penyebab banjir? Tahu. Apa? Ya, Menebang kayu di hutan. ya. Terus? Tidak menjaga alam. Ya, benar. Jadi, penyebab banjir itu banyak ya, anak ibu, tidak satu faktor saja. Seperti yang telah longsor. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian semua. Yang pertama yaitu penebangan liar, karena pohon itu kan bisa menyerap air. Kalau kita tebang, jadi airnya tidak terserap lagi. Jadi ya, yang kedua yaitu karena tersumbatnya saluran air. Ya, pintar anak ibu. Nah, selanjutnya, apakah anak ibu tahu apa saja dampak banjir terhadap sekolah? Tahu. Dampak banjir terhadap sekolah. Bukan. Ya, siswa tidak bisa masuk. Siapa lagi yang tahu? Siswa tidak bisa belajar. Ya, bagus. Siapa lagi? Ya, dampak terjadinya banjir itu yaitu dapat menyebabkan berbagai kerusakan di sekolah. Jadi, apabila sekolah kita terjadi kebanjiran, maka kita tidak dapat sekolah, proses belajar tidak kondusif, dan kita tidak dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Dan banjir dapat menyebabkan berbagai kerusakan sekolah, ruang kelas sering terendam air, meja dan kursi rusak, serta buku dan alat belajar menjadi tidak bisa digunakan. Beberapa sekolah bahkan berhenti kegiatan belajar selama beberapa hari karena air belum surut dan jalan menuju sekolah tidak bisa dilewati. Nah, berikutnya yaitu apa saja dampak banjir terhadap proses belajar mengajar. Ada yang tahu? Nah, ketika banjir terjadi, proses belajar tidak dapat berjalan seperti biasanya. Siswa dan guru ada yang harus belajar di posko, di pengungsian. Guru biasanya memberikan tugas sederhana agar siswa tetap belajar, tetapi tidak semua anak bisa mengikuti karena tidak memiliki perlengkapan yang memadai. Belajar menggunakan handphone atau internet yang sulit karena tidak semua siswa memiliki akses. Nah, apakah anak-anak ibu dapat melihat contoh dampak banjir terhadap proses belajar mengajar di sekitar kita ini yang terjadi pada saat ini? Nah, ibu akan mencontohkannya, yaitu tahu anak ibu SD 202 Tempat Tengah. Nah, di situ tempat pengungsian orang-orang kena banjir kan? Nah, maka anak-anak SD 02 Tempat Tengah tidak bisa belajar karena adanya pengungsian dari warga sedang. Nah, berikutnya dampak banjir terhadap siswa. Apakah ada yang tahu selain ini? Tidak ada. Baiklah. Banjir tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga mempengaruhi perasaan siswa. Banyak anak yang merasa takut, cemas, dan kehilangan semangat belajar. Ada yang sulit berkonsentrasi karena rumahnya terendam atau kehilangan barang-barang penting. Kondisi ini membuat anak-anak, guru, teman, dan keluarga agar
mereka kembali merasa nyaman. Nah, apa yang harus dilakukan sekolah sebelum terkena banjir? Nah, seharusnya sekolah itu memberikan edukasi atau pembelajaran kepada siswa-siswa di sekolahnya, seperti siswa diajarkan bagaimana cara menghadapi banjir agar waktu banjirnya kita terkena banjir, siswanya bisa menghadapinya karena sudah mempelajari bagaimana tata caranya menghadapi banjir. Nah, berikutnya itu peran guru dalam situasi banjir. Guru juga berperan penting ketika terjadi banjir. Guru dapat memberikan pembelajaran darurat, memberikan melalui modul sederhana, memberikan informasi keselamatan, serta memberikan dukungan moral agar siswa tidak merasa takut. Guru juga perlu merancang pembelajaran yang mudah dilakukan meskipun fasilitas terbatas. Jadi, guru itu juga berperan penting dalam situasi banjir. Seperti guru memberikan kata motivasi atau semangat kepada siswanya yang terkena banjir agar siswanya tidak merasa cemas atau takut dan kembali seperti semula dan tidak trauma pada saat itu. Nah, guru juga memberikan pembelajaran sesuai dengan keadaan yang terjadi, tidak menyulitkan siswanya dan juga mengasih tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, peran pemerintah. Apakah anak-anak ibu tahu peran pemerintah pada saat banjir? Ada yang tahu? Nah, jadi pemerintah itu juga bertanggung jawab atau membantu warga negaranya ketika terjadi banjir, seperti memberi makanan, pakaian, buku, dan peralatan atau kebutuhan lainnya untuk mencukupi korban banjir. Apakah pada saat banjir melanda Sumatera ini anak-anak ibu melihat pemerintah memberikan bantuan kepada warganya yang terkena banjir? Ada kan? Kemarin ada Pak Prabowo yang datang ke Sumatera Barat. Belum lagi? Tidak. Dan banyak ada selebgram yang datang ke Sumatera Barat kan? Ada anak ibu bertemu selebgram tersebut? Ada. Siapa yang bertemu? Kemarin ada Andre Rosiade datang ke SD 02 Cipatangga kan? Siapa yang bertemu?
Pramuka Semarang.